selamat menyaksikan presentasi kami yang berjudul Penilaian Sekuritas Saham. Dalam kesempatan ini, kami dari kelompok 6, saya Rindiani Renwarin dan teman-teman saya, Anggun Astianti Anwar, Fitriani Buamona, dan Joy Denisti Nurwe, akan membahas mengenai konsep dasar saham, proses penilaian sekuritas saham, serta tujuan dari penilaian tersebut dalam dunia keuangan dan investasi. Mari kita mulai dengan memahami terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan saham. Saham merupakan salah satu bentuk penyertaan modal yang diberikan oleh seseorang atau badan usaha ke dalam suatu perusahaan. Dengan memiliki saham, seorang secara otomatis memiliki hak kepemilikan sesuai porsi saham yang dimilikinya. Pemegang saham berhak atas bagian laba perusahaan, klaim terhadap aset, serta memiliki hak suara dalam rapat umum pemegang saham atau RUPS. Singkatnya, saham adalah bukti kepemilikan seseorang terhadap sebagian dari suatu perusahaan. Setelah memahami pengertian saham, selanjutnya kita masuk pada pembahasan mengenai penilaian sekuritas saham. Penilaian sekuritas saham adalah proses untuk menentukan nilai wajar atau intrinsic value dari suatu saham. Proses ini dilakukan dengan menganalisis kondisi fundamental perusahaan, pergerakan teknikal pasar maupun menggunakan metode lainnya. Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah suatu saham tergolong under value atau masih murah, over value atau terlalu mahal, atau sudah value, yaitu sesuai dengan harga pasarnya. Dengan memahami nilai wajar saham, investor dapat membuat keputusan investasi yang lebih tepat dan menghindari risiko kerugian. Penilaian saham dilakukan dengan beberapa tujuan penting. Tujuan yang pertama yaitu untuk menentukan apakah suatu saham layak dibeli, dijual, atau sebaiknya tetap dipertahankan. Kemudian tujuan yang kedua, membantu investor memahami berbagai faktor yang dapat mempengaruhi naik turunnya harga saham di pasar. Dan yang terakhir, untuk menghitung nilai intrinsik saham sebagai pembanding terhadap harga pasar yang berlaku. Dengan melakukan penilaian saham, investor dapat membuat keputusan investasi yang lebih bijak dan mengoptimalkan keuntungan yang diperoleh. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai jenis-jenis saham berdasarkan bentuk kepemilikannya. Yang pertama yaitu saham atas ujuk atau bearer stock. Pada jenis saham ini, tidak tertulis nama pemiliknya. Hal ini membuat saham tersebut mudah dipindah tangankan dari satu investor ke investor lainnya. Yang kedua yaitu saham atas nama atau registered stock. Saham jenis ini mencantumkan secara jelas siapa pemiliknya. Oleh karena itu, proses perpindahan kepemilikan saham ini harus melalui prosedur tertentu yang telah ditetapkan perusahaan. Kedua jenis saham ini memiliki karakteristik yang berbeda dan penting dipahami oleh investor sebelum melakukan transaksi saham. Kemudian ada valuasi saham, yaitu ada dua macam. Yang pertama, saham preferen dan saham biasa. Saham preferen ini memiliki klaim tertinggi di atas saham biasa atas aset dan laba perusahaan, serta memiliki hak pembayaran dividen yang tetap. Valuasi untuk menghitung present value dari preferred stock dapat dilakukan dengan metode perpetuity seperti di bawah ini. VPS sama dengan annual dividend required rate of return, yaitu VPS ini sama dengan present value of perfect stock. Yang kedua, saham biasa. Saham biasa adalah saham yang menempatkan pemiliknya paling terakhir terhadap pembagian dividen dan hak atas harta kekayaan perusahaan apabila perusahaan tersebut dilikuidasi, jatuh atau rugi karena pemilik saham biasa annual dividend
required rate of return. Kemudian ada DDM atau Dividend Discount Model. Inti dari DDM adalah harga saham hari ini sama dengan nilai sekarang dari seluruh dividen masa depan yang diharapkan. Artinya harga saham tergantung pada dividen yang dibayarkan perusahaan kepada pemegang saham. Yang kedua, tingkat pertumbuhan dividen di masa depan. Dan yang ketiga itu tingkat pengambilan yang diharapkan. Jadi di sini saya akan menjelaskan materi selanjutnya itu mengenai cash flow model. Yang pertama, present value of operating free cash flow merupakan besarnya kas yang mampu dihasilkan perusahaan untuk mempertahankan atau melakukan ekspansi bisnis dan mengembangkan asetnya. Selanjutnya, jadi untuk mengelola aset guna mendanai aset baru yang berpengaruh pada pertumbuhan dari perusahaan tersebut. Fj sama dengan sigma dari T sama dengan 1 sampai N Fj Fe T dibagi 1 plus Kj pangkat T, di mana Vj sama dengan nilai perusahaan, Jn sama dengan banyaknya periode diasumsikan infinite atau tak hingga, of CFT sama dengan operating free cash flow perusahaan pada periode T, WACCJ sama dengan weighted average cost of capital perusahaan. Materi yang berikut ialah present value of free cash flow of equity atau FCFE TAP sebagai solusi masalah lokal, merupakan penghitungan cash flow yang tersedia untuk pemegang equity setelah perusahaan membayar utang dan memberikan kesempatan ekspedit. Yang terakhir ialah kesimpulan. Penilaian sekuritas saham memerlukan analisis yang cermat dan komprehensif terhadap faktor-faktor fundamental dan teknikal. Dengan menggunakan materi penelitian yang tepat, investor dapat membuat keputusan investasi yang lebih informasi dan meminimalkan risiko.